Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat Kemenkeu Korpu yang berintegritas. Jumpa kembali dengan saya Widyarini Widya Iswara dari Balai Diklat Keuangan Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan mengingat kembali tentang 7 kelompok tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, terdapat 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi atau tipikor. Dari 30 jenis tipikor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 7 jenis tipikor, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 7. Gratifikasi. Mari kita kenali lebih lanjut ke-7 kelompok jenis tipikor tersebut agar kita dapat menghindarinya. Yang pertama, kerugian keuangan negara, tercantum di dalam pasal 2 dan pasal 3. Setiap orang yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian, yang di dalam pasal 3 berupa menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dan dengan rumusan secara formil, maka meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Yang kedua adalah suap menyuap, yaitu berupa memberi atau menerima sesuatu hadiah atau menjanjikan sesuatu yang meliputi menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara, memberi hadiah kepada pegawai atau penyelenggara negara karena jabatannya, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, menyuap hakim, menyuap advokat, hakim dan advokat yang menerima pemberian atau janji, hakim menerima hadiah atau janji, dan advokat yang menerima hadiah atau janji. Nah, silahkan teman-teman nanti baca kembali pasal-pasal yang tercantum di dalam kedua undang-undang tersebut ya. Yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau bukan pegawai negeri yang diberi tugas melaksanakan jabatan dan dia menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan terjadi, memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, merusak bukti, membiarkan orang lain merusak bukti, dan membantu orang lain merusak bukti. Yang keempat adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain.
Kemudian, pegawai negeri atau penyelenggara negara meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya. Dalam keseharian, kejahatan pemerasan ini dikenal dengan istilah pungli atau pungutan liar. Yang kelima adalah perbuatan curang, yang meliputi pemborong, ahli bangunan berbuat curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang itu terjadi. Rekanan TNI atau Polri berbuat curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Petugas yang mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang itu terjadi. Penerima penyerahan bahan bangunan atau penerima penyerahan barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang. Dan pegawai negeri atau penyelenggara negara menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. Yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang diurus atau diawasinya. Yang ketujuh adalah gratifikasi, yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak melaporkan pemberian tersebut kepada KPK. Bagaimana? Sudah jelas bukan? Ingat ya, ada 7 jenis tindak pidana korupsi. 1. Kerugian negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan 7. Gratifikasi. Sekali lagi, silakan teman-teman membaca kembali pasal-pasal yang tadi sudah kita bahas secara lengkap dan teliti. Demikian sahabat Kemenkeu-Korpu penjelasan tentang 7 tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kenali, hindari, dan mari berantas korupsi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.